Salam Planter Indonesia. Saya berada di DPSA N1 Kalabar. Ini saya ajak ke teman-teman semuanya yang ini ngambil sampel di pangkalan kuras ya, yang ini. Nah, akan tetapi memang salah satu kesalahan yang agak fatal, ini rapat banget ini. Ini ukurannya 8x8 ini. Kalau dari buahnya sih mantul habis. Nah, Kalabar ya. Ini miliknya petani. DPSA N1 Kalabar nih. Moyo. Sangat recommended banget bagi sahabat-sahabat The Brondol. Tapi memang please, pesannya Pendi, jangan terlalu rapat. Kalau rapat kayak gini gimana nih? Wah, ini nanti kita mau nggak mau harus melakukan penjarangan nih. Kan sayang buahnya udah kayak gini nih. Rapat banget. Nah, ini. Maka perlu dievaluasi lagi. Kalau buah ya stoknya sih lumayan ya, pertumbuhan atau seimbang banget nih. Sehingga sahabat-sahabat The Brondol yang mau nanam terlalu rapat, tolong jangan. Ini mau nanti di 6 tahunan harus ada yang mengalami thinning out ini. Tapi kita lihat dulu produktivitasnya. Kalau memang terlalu rapat, kemudian sudah ngaruh kepada produktivitas dan memang tanamannya mengalami etiolasi, maka ini. Dan ini Mas, apa ya? Kita songgo. Makanya yang kayak gini nih Mas, ini harus dihabis ini. 1, 2, dah nggak apa-apa. Ini satu lagi nih, karena kebanyakan juga kurang efektif. Nih kurang efektif nih. Kan sayang Mas, gue gede-gede. Nih. Jadi Mas ada tempes. Anti panah. Wah ini nih. Ini buah ini lumayan bagus. Mantep banget ya ini. 4 tahunan. Ini masnya yang punya juga pakai pampers ini. Nah ini teknologi. Daripada dibuang ini, maka dibuang di kebun ini. Saya kira sangat potensi ya. Walaupun ini tanahnya sedikit berpasir, nih pasiran, makanya saya rekomendasikan untuk penggunaan janjangan kosong untuk bisa menutupi faktor pasiran ini. Nah, ini. Tapi memang subur sebelah sana Mas. Kelas sebelah sana memang karena ternyata semakin ke atas sana faktor apa namanya Mas, faktor pasirnya semakin kecil, semakin rendah ini semakin besar nih buahnya nih. Mantap jiwa ini. Nih. Nyeneng ini DPSA N1 Kalabar nih. Ini daerah Pangkalan Kuras. Karena bertepatan lagi dinas di Pangkalan Kuras, sekaligus mampir di salah satu sahabat The Brondol yang nanam DPSA N1 Kalabar nih. Ya, walaupun balik lagi bahwa DPSA N1 Kalabar bukan yang feminim, itu bukan. Maka dia pembentukan bunga jantannya sangat bagus sekali dan sangat recommended sekali nih bagi sahabat-sahabat The Brondol. Ini itu wilayah ini mantap jiwa nih. Wah. Tapi sayang nih Mas, rapat banget aku. Aduh, karena beliaunya dulu pemula yang nanam. Pemula jujur baru pemula Mas, belum paham betul. Belum paham betul ya Mas. Iya. Nah ini kalau nanti hati-hati Mas, songgo 1 Mas. Dan ini sahabat The Brondol semuanya. Perhatikan. Kalau pelukaan apa namanya waktu kita ngambil buah itu jangan sampai kondisinya itu terluka bagian bawah. Resiko terbesar ketika ini terluka nanti akan ngaruh pada ini. Karena bahwa ketika ini terluka, ini pembentukan buahnya itu akan banyak yang stagnan, rusak, dan dia akan mempercepat laju pemasakan buahnya, sehingga BJR-nya nggak naik-naik. Maka jangan sampai terluka. Gunakan dodosnya yang ukurannya pas nih. Ini sangat mempesona. Ini. Dan usahakan Mas jangan songgo 1 ya Mas. Ini yang punya seorang guru ini. Ini nanti butuh pengalaman. Ya ini makanya sambil jalan-jalan silaturahmi kepada sahabat-sahabat The Brondol. Ini maka minta Pak Pendi lah bantu evaluasi. Ya udah ayo. Ini habis dipupuk apa Mas? Abu ya? Enggak, nih pasir nih. Memang bawaan pasirnya. Iya, bawaan pasir. Padahal enggak ada semprot karena takut naik pasirnya, ujung-ujungnya naik juga. Padahal enggak ada semprot. Wah ini kan mantap jiwa nih. Gimana Pak Reza kira-kira? Mantap, DPSA N1 top. Hah? Kita sepil yang punya nih ya. Nih, kita dulu. Nih. Karena bertepatan di Pangkalan Kuras ini yang punya nih, Mas Agus nih. Ini. Nah, ini salah satu juga Pak Reza ini. Ya.
Siapa tahu berminat untuk membangun kebun karena balik lagi. Ini bentar lagi maghrib nih. Ini. Jadi apa ya? DP Sains 1 Kalabar itu sangat apa? Nah bagi saya sendiri memang tetap favorit. Ini, uang masyarakat aja ini pasiran loh. Ini pasirnya tebel banget loh. Nih. Kalau kita ini pasir nih. Nih. Pasiran kayak gini nih. Nih. Maka memang apa ya? Ketika dulu pernah sekali dikasih janjangan kosong sangat luar biasa, akarnya pada naik sehingga masih harus ketika akarnya naik kita nggak boleh mas nyemprot mas, jangan disemprot mas. Ini nggak ada disemprot lagi nih karena takut itu naik lagi pasirnya itu. Ya ini teknologi Pampers juga mungkin akan menambah mengikat juga ya untuk membantu, tapi kan mau berapa Pampers mau kita tumpahkan ke sini tuh ya mas itu. Nah itu ya artinya ya memang ya usaha, tapi memang walaupun dipupuk cukup pun kalau pasir agak dalam mas resikonya ini. Ini dulu sempat mati nih mas, tapi alhamdulillah saya memang salut dengan bibitnya. Dan sempat diganti dulu. Ini sekali lagi ini nggak ada settingan ini, karena bahwa apa informasi yang diberikan sebenarnya ini mas, salah satu kelemahannya DP Sains sendiri memang dan dia sensitif terhadap sinar mas. Jadi nanti dia kalau 6 tahun masih begitu melihat ya, ketika kita melihat adanya apa namanya adanya tanda-tanda sudah meninggi cepat, kurus dan buahnya mulai menghilang, kita harus berpikir bagaimana mengurangi tanaman ini Mas Agus. Dan yang kedua seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya apa? Salah satu kelemahan dari DP Sains sendiri kalau dia adalah songgonya 1, Mas. Kalau songgo 1 masih bisa bandingkan sama yang di sono. Kalau dia songgo 1 seperti ini, pohonnya cepat tinggi, Mas. Betul-betul. Kan beda jauh tuh Mas sama yang di dalam. Ketika dijaga songgonya, songgo 2 lah. Itu apalagi pemupukan kita kan nggak terlalu gede banget Mas Agus. Ini tapi aku masih lumayan bangga. Kemarin ada yang nanya nih Mas Agus, DP Sains untuk pasiran bagaimana Pak Pendila ini maka tetap kuncinya ada di janjangan kosong nih. Buahnya kan mantap nih. Ini cukup luas dan hari ini apa ya datang ke sahabat The Brondol nih, kalau lihatlah bener pasir Mas, pasir habis. Sehingga apa namanya penggunaan janjangan kosong misalnya kayak ini milik tetangga Mas Agus ini penggunaan janjangan kosong itu sangat direkomendasikan sekali. Sehingga memang TBM, apalagi di TBM ini pasir akan ketolong. Kalau tidak, wah iya kuning semua. Nih, penggunaan tandan buah segar, tapi memang harus 1 lapis demi menjaga jangan sampai menjadi tempat populasi nih. Dan satu lagi sahabat Brondol semuanya yang paling penting, ketika diberikan janjangan kosong ini jangan terlalu mepet ke sono. Itu resiko terbesar adalah ketika dia mepet ke sana adalah dia akan basah kuyup di ketika hujan deras, malah bisa menguning, apalagi ditumpuk-tumpuk mau bisa menguning ini. Ini pada nanam DP Sains ini mantap banget pertumbuhannya. Pasir dalam ini. Nah ya. Mungkin jalan-jalan The Brondol pada sore hari ini karena bertepatan lagi dinas ke Pangkalan Kuras, kemudian ada sahabat The Brondol yang minta dilihatkan ladangnya DP Sains 1 Kalabar itu bagaimana nih Pak Pendi. Saya bilang ya ayo kita lihat bersama-sama karena memang favorit saya ya, dan alhamdulillah sih hasilnya sangat memuaskan lah ini. Sehingga bukan sekali lagi bukan apa ya bukan mengatakan bahwa bibit ini terbaik ya, tetapi sangat menguntungkan bagi para petani sesuai dengan apa yang saya lihat di tempat saya kerja. DP Sains 1 Kalabar tetap sangat saya rekomendasikan bagi para petani yang mau menanam di mineral atau gambut. Ini pasiran aja masih sangat hot. Ini saya di Pangkalan Kuras di Pelalawan Riau ini, dan sekali lagi mungkin masih bersama Mas Agus ini Mas. Nah ini bersama Mas Agus. Salam petani pemula. Nah ya ini karena baru pertama kali nanam Mas. Iya betul Mas. Beliau itu guru. Sekarang alhamdulillah udah P3K nanam Kalabar. Ini artinya bagaimana Mas testimoninya Mas? Untuk Kalabar tak rugi soalnya bagus. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Nanti yang bagus-bagus aja Mas. Ini. Kain 1 Kalabar dijamin. Itu. Oke. Untuk petani pemula. Karena dulu beliau itu nanya, Pak Pendi varietas apa? Kalabar. Ternyata dibeli dari penangkar yang ada di daerah sini. Tapi ternyata hasilnya sangat memuaskan. Apalagi toleransi terhadap daerah yang marginal pasiran sangat
Mantep jiwa ini. Sampai gembrobyo saya gini, senang melihatnya. Dan saya selalu buat Mas Agus, sehat Mas. Terima kasih Mas. Sehat juga buat Mas Pendi dan rekan-rekan. Dan ini sekali lagi, apakah ada settingan? Kan nggak ada ya Mas? Nggak ada. Ini real, nggak ada settingan. Tapi ingat Mas, pesannya Pendi, jangan sampai nanti sudah sampai 8 tahun mulai ini harus berpikir bagaimana mengurangi. Dan sahabat Bro, rekomendasi 143 pokok per hektar. Pegang teguh itu untuk nanam kalabar. Karena bahwa ketika kita nanam kalabar terlalu rapat, resikonya nanti, hari ini belum. Karena panjang pelepah akan optimal di 6 tahun. Jadi ketika dia nanti di 6 tahun mulai akan kelihatan dia. Wah, akan rapat-rapat banget itu. Tapi hari ini masih sangat memesona Mas. Harus segera dipikirkan itu Mas Agus. Oke, siap Mas. Terima kasih Mas atas waktunya dan kunjungannya ke kebun saya. Siap Mas. Terima kasih sahabat Bro semuanya. Sampai gembrobis ini dilalah, ini memang mataharinya lagi dekat banget dengan ini dan memang panas banget. Dan sehat selalu buat kita semua dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.